bertemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math, Matematika Mudah, Matematika Asik. Yes, saya pasti bisa. Ada yang tahu di video ini Bu Sur mau membahas tentang apa? Yes, 100 untuk kalian yang bisa menjawab benar. Ya, di video kali ini Bu Sur akan bahas tentang pertidaksamaan linier. Baik, apa sih perbedaannya antara persamaan linier satu variabel dengan pertidaksamaan linier satu variabel? Yang satu PLSV, yang satu PTLSV ya. Jelas berbeda ya. Yang sama hanya pada kalimat terbuka ya. Kedua-duanya merupakan kalimat terbuka, artinya memiliki variabel atau sesuatu yang belum diketahui. Lantas perbedaannya di mana? Ya jelas, yang satu itu sama dengan, yang satu itu tidak sama dengan ya. Jadi kalau persamaan linier satu variabel itu pakai tanda sama dengan, nah kalau pertidaksamaan linier satu variabel itu berarti mengandung tanda bukan sama dengan. Lalu apa? Nah, ini dia tandanya ya. Bisa lebih dari, bisa kurang dari, atau bisa lebih dari sama dengan, atau bisa kurang dari sama dengan. Itu perbedaannya ya. Yang lainnya sama. Oke? Tadi Ibu katakan bahwa PLSV dan PTLSV memiliki kesamaan, yakni sama-sama memiliki kalimat terbuka atau ada variabelnya ya. Yang pasti di sini variabelnya berpangkat 1 karena masih linear ya. Nah, lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah pada penyelesaiannya ya. Jadi kalau pada PLSV ini penyelesaiannya hanya satu saja. Jadi nilai variabelnya itu hanya 1 ya. Sedangkan pada PTLSV ini penyelesaiannya adalah berupa himpunan. Jadi dia akan memiliki lebih dari satu penyelesaian, maka disebutnya dengan himpunan penyelesaian. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan beberapa contoh alias contoh soal berikut. Yang pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian dari X dikurangi 5 lebih dari 8 dengan X-nya anggota bilangan bulat. Nah, sama seperti PLSV, kita akan menyelesaikannya dengan memperlakukan kedua ruas sama ya. Entah itu ditambah, entah itu dikurang, entah itu dikali atau dibagi ya. Kita perhatikan di sini. Di sini kita akan mencari nilai X yang memenuhi. Sehingga kedua ruas kita tambahkan dengan 5. Kenapa tambah dengan 5? Agar dikurang 5 di sebelah kiri ini bisa hilang ya, sehingga hanya menyisakan X saja. Sehingga kedua ruas dikurangi dengan 5, jadi di ruas sebelah kiri itu akan menyisakan X saja. Sedangkan di ruas kanannya itu ditambah dengan 5, jadi 8 ditambah 5 itu adalah 13. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih dari 13. Nah, yang lebih dari 13 itu berarti kalau kita berbicara lagi tentang bilangan bulat, kalian boleh tonton lagi nanti video Ibu tentang bilangan bulat ya. Berarti lebih dari 13, maka dia akan bergerak ke arah kanan ya. Jadi yang termasuk himpunan penyelesaiannya 13-nya masuk tidak? Tidak ya, karena di situ bukan lebih dari sama dengan, tapi lebih dari 13. Berarti 13-nya tidak masuk. Maka kita mulai dari 14. Berarti 14 ke kanan 15, 16 dan titik-titik itu artinya dan seterusnya sampai tak hingga. Berarti ya, jadi 14, 15, 16, 17, 18 dan seterusnya. Itu yang termasuk himpunan bilangan bulat mulai dari 14. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, contoh selanjutnya alias contoh soal selanjutnya adalah Ibu punya tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dalam kurung A dikurangi 3 kurang dari sama dengan A dikurangi 8 dan A-nya adalah anggota bilangan bulat.
Berarti yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah distributif. Silahkan masukkan dulu A-nya, 2-nya ya. Berarti 2A dikurangi dengan 2 dikali 3 berarti 6. Jadi 2A dikurangi dengan 6 kurang dari sama dengan A dikurang 8. Nah, setelah ini silahkan kalian kumpulkan yang punya variabel dengan yang punya variabel dan yang tidak punya variabel dengan yang tidak punya variabel ya. Berarti kedua ruas kita kurangkan dengan A ya. Kenapa? Agar A yang di sebelah kanan bisa berada di sebelah kiri ya. Jadi yang di sebelah kanannya habis tuh A-nya. Berarti tinggal 2A dikurangi A dikurangi 6 kurang dari sama dengan A dikurangi A dikurangi 8. Sehingga habislah di ruas sebelah kanan menyisakan negatif 8 ya. Nah, kemudian 2A dikurangi A-nya berapa jadinya? A itu kan koefisiennya 1 ya. Berarti 2 dikurangi 1 jadi 1. 1A itu artinya A ya. Berarti A dikurang 6 kurang dari sama dengan negatif 8. Nah, sekarang tinggal kalian tambahkanlah kedua ruas dengan 6. Kenapa? Karena biar dikurang 6 di ruas sebelah kirinya itu bisa menghilang ya. Jadi 2A ya sisanya ya. Berarti A dikurangi dengan 6 ditambah dengan 6 kurang dari sama dengan negatif 8 ditambah dengan 6. Nah, berarti sisanya A kurang dari sama dengan negatif 8 ditambah 6 berapa? Punya utang 8 dibayar 6. Berarti sisanya negatif ya, karena sisanya utang. Jadi negatif 2. Berarti himpunan penyelesaiannya A kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, berarti negatif 2-nya masuk tidak? Masuk ya, karena di situ ada sama dengannya. Tapi kurang dari, berarti kalau pada bilangan bulat kurang dari itu ke mana? Ke kiri atau ke kanan bergesernya? Ke kiri. Berarti dari negatif 2 ya. Negatif 2 ke kiri negatif 3, negatif 4 dan sampai negatif tak hingga ya. Karena tidak ada batasnya sampai negatif tak hingga. Itulah himpunan penyelesaiannya. Oke, sampai sini paham kan? Oke, contoh selanjutnya Ibu punya tentukan himpunan penyelesaian dari 2M dari negatif 6 dan 16 dengan M-nya anggota bilangan bulat. Nah, kalau seperti ini gimana Ibu caranya? Tidak ada yang tidak memiliki penyelesaian. Semua persoalan pasti ada penyelesaiannya. Berarti gimana caranya? Sama saja ya. Ini berarti kan ada dua ruas ya. Penyelesaiannya itu ada di ruas kiri dan di ruas kanan. Ruas kirinya ada negatif 6, ruas kanannya ada 16. Lalu di tengah-tengahnya ada 2M. Nah, sama saja berarti kita harus mencari himpunan penyelesaiannya hanya menyisakan variabelnya saja. Berarti hanya menyisakan M saja. Nah, 2M itu adalah 2 dikali M. Berarti lawannya kali apa? Bagi. Maka bagilah semuanya itu mulai dari ruas kiri, tengah, dan ruas kanan itu dengan 2. Sehingga hanya menyisakan M saja ya. Jadi negatif 6 dibagi dengan 2. Kemudian 2M-nya juga dibagi dengan 2. Dan 16-nya juga dibagi dengan 2. Maka nanti sisanya M saja. Berarti M itu dari negatif 6 dibagi 2 berarti negatif 3. Lalu 16 dibagi 2 berarti 8. Nah, kita sudah punya penyelesaiannya. Jadi M-nya itu adalah dari negatif 3 dan 8. Berarti berapa saja kalau gitu himpunan penyelesaiannya? Berarti M-nya itu adalah himpunan bilangan bulat dari negatif 3 dan 8. Berarti negatif 3-nya masuk tidak? Masuk ya, karena ada sama dengan di negatif 3. Lalu 8-nya masuk tidak? Tidak ya, karena tidak ada sama dengannya di situ. Berarti kita mulai dari berapa? Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya sampai 7 saja ya, karena 8-nya tidak masuk. Sampai sini paham dan mudah kan? Berikutnya, Ibu punya contoh yang cukup menantang. Coba yuk kita selesaikan bersama-sama ya. Ibu punya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 3P lebih dari 8P dikurang dengan 10, di mana P-nya adalah himpunan bilangan anggota himpunan bilangan bulat.
ya. Nah, berarti sama seperti tadi, ayo kita kumpulkan yang punya variabel dengan yang punya variabel. Berarti di ruas kanan kita punya 8P, agar hilang 8P-nya maka kita kurangi dengan 8P. Jadi kedua ruas kita kurangi dengan 8P. Jadi ruas sebelah kiri 3P dikurangi 8P, lebih dari 8P dikurangi 8P dikurangi 10. Sehingga di ruas kanan 8P-nya habis dan menyisakan negatif 10. Sedangkan di ruas sebelah kirinya kita punya 3P dikurangi 8P. Berarti langsung saja 3 kurangi 8, hasilnya adalah negatif 5P ya. Jadi negatif 5P itu lebih dari negatif 10. Lalu kemudian bagaimana Ibu? Ini negatif P, ini negatif 5P itu artinya negatif 5 dikali P. Berarti tinggal dibagi saja dengan negatif 5 ya Bu, kedua ruas. Tidak ya, jangan. Ingat, ketika yang menyertai variabel itu negatif, maka kalian harus mengalihkan kedua ruas itu dengan negatif 1 agar berubah menjadi positif. Tapi ada tapinya nih ya, harus kudu wajib tandanya dibalik. Jadi ini ketika lebih dari maka kalian rubahlah menjadi kurang dari ketika kedua ruas dikalikan dengan negatif 1 ya. Jadi kalau kedua ruas dikalikan negatif 1 maka ruas sebelah kiri akan menjadi 5P ya, tetapi tandanya berubah menjadi asalnya kurang, asalnya lebih dari menjadi kurang dari ya. Dan negatif 10 dikali negatif 1 berarti positif 10. Nah, kalau sudah positif seperti ini barulah boleh kedua ruas dibagi dengan 5 untuk menghilangkan 5P-nya agar hanya menyisakan P saja ya. Jadi P-nya itu kurang dari 10 dibagi 5, berarti P-nya itu kurang dari 2 ya. 10 dibagi 5 adalah 2 dan P-nya adalah anggota bilangan bulat. Berarti 2-nya masuk tidak? Tidak ya, karena tidak ada sama dengan. Jadi mulainya dari berapa? Dari 1 ke sebelah kiri. Berarti 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai negatif tak hingga. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Sampai sini, paham kan? Oke, contoh yang terakhir untuk kalian yang tersayang. Nih, Ibu punya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2/3Y dikurang dengan 5/6 kurang dari sama dengan 3/4Y dengan Y-nya anggota bilangan bulat. Sama seperti sebelum-sebelumnya, hanya ini bentuknya adalah pecahan ya. Kembali lagi diingatkan kalau pecahan kata kuncinya adalah samakan penyebutnya ya. Tapi sisanya sama. Hayo kita kumpulkan yang punya variabel dengan yang punya variabel. Maka kedua ruas kita kurangkan dengan 3/4Y agar yang di ruas sebelah kanan ini bisa berada di ruas sebelah kiri ya. Jadi 2/3Y dikurangi dengan 3/4Y dikurangi dengan 5/6 itu akan kurang dari sama dengan 3/4Y dikurang dengan 3/4Y. Nanti hasilnya 0 kan ya. Nah, lalu kemudian di ruas sebelah kiri itu ada dikurang 5/6. Berarti agar dia menghilang juga, berarti lawannya dari kurang adalah tambah. Jadi kedua ruas tambahkanlah dengan 5/6. Jadi sisanya 2/3Y dikurang dengan 3/4Y. Habis ya 5/6-nya. Berarti di ruas sebelah kanannya kurang dari sama dengan 0 ditambah dengan 5/6. Berarti sisanya 5/6 di ruas sebelah kanan ya. Nah, untuk ruas sebelah kirinya berarti kita samakan penyebutnya. Berapakah KPK dari 3 dan 4? Tentu saja 12 ya. Jadi disamakan penyebutnya berarti 2/3 itu sama dengan berapa per 12? Berarti tinggal 12 dibagi 3, 4 kali 2, 8 ya. Jadi 8/12Y dikurang dengan 3/4 itu berapa per 12? 9/12. Jadi 8/12Y dikurang dengan 9/12Y. Kurang dari sama dengan 5/6. Nah, sudah sama penyebutnya berarti tinggal langsung saja dikurangi ya pembilangnya. Nah, berarti 8 dikurangi 9 berapa? Negatif 1. Berarti negatif 1/12Y kurang dari sama dengan 5/6. Oke, kembali lagi nih, yang menyertai Y-nya itu negatif. Berarti biar positif maka kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Tapi ketika dikalikan dengan negatif 1 jangan lupa untuk mengubah
tandanya. Yang asalnya kurang dari sama dengan berarti menjadi lebih dari sama dengan ya. Jadi nanti negatif 1/12-nya berubah menjadi 1/12. Y lebih dari sama dengan 5/6-nya dikali dengan negatif 1 menjadi negatif 5/6 ya. Jadi hasilnya 1/12 Y lebih dari sama dengan negatif 5/6. Maka agar hilang per 12-nya berarti kedua ruas kita kalikan dengan 12 ya. Maka hilanglah 1/12-nya. Nah, ruas sebelah kirinya sehingga menyisakan Y saja. Dan ruas sebelah kanannya berarti negatif 5/6 dikali 12. Jadi nanti 12 dibagi 6 adalah 2, berarti 2 dikali dengan negatif 5. Jadi negatif 10. Maka hasilnya adalah Y lebih dari sama dengan negatif 10. Berarti negatif 10-nya masuk tidak? Masuk ya, karena ada sama dengannya. Jadi kita mulai dari negatif 10. Kalau lebih besar berarti ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan ya. Jadi negatif 10, negatif 9, negatif 8 sampai tak hingga ya. Sampai sini paham kan ya? Mudah bukan? Oke anak-anak, busur itu dia penjelasan ibu tentang PTLSP alias pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk lebih memahaminya, coba ibu punya hadiah istimewa untuk kalian. Silahkan kerjakan soal berikut ini. Boleh kalian langsung jawab di kolom komentar dan sebutkan juga nama dan kelas kalian biar ibu bisa menilai kalian. Kalian mau bukan mendapatkan nilai tambah dari ibu? Mau ya? Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video ibu kali ini ya. Jangan lupa di like sekarang juga ya. Like videonya. Kemudian silakan kalian share ke teman-teman kalian untuk bisa menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Oke. Yang belum subscribe dulu dong. Subscribe itu gratis ya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Oke, kita akan bertemu lagi di video ibu selanjutnya. Don't miss it ya, dan pantengin terus channelnya Busur. Karena kenapa? Karena happy math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah.